Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku mau bahas mengenai TWK. Oke, teman-teman, untuk soal pertama kita mau bahas soal yang merupakan PR di video sebelumnya ya. Langsung aja. Sebuah partai politik mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang tentang pemilu. Partai tersebut berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 45. MK kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak konstitusional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait dengan putusan MK tersebut? Oke, jadi teman-teman di soal ini udah dijelasin ya bahwasannya ada partai politik. Nah, di mana parpol ini mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang tentang pemilu, di mana partai tersebut ini berpendapat bahwasannya terdapat pasal di dalamnya itu bertentangan dengan UUD 45. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi lalu mengabulkan terkait dengan permohonan dari parpol dan beranggapan bahwasanya undang-undang tersebut memang tidak konstitusional. Jadi menurut teman-teman, apa sih pernyataan yang ada di opsi ini yang paling tepat terkait dengan putusan dari MK? Oke, kita lihat dulu untuk opsi per opsi. Untuk opsi yang A, putusan MK tersebut hanya bersifat sementara dan dapat dibatalkan oleh DPR. Nah, di sini putusan MK dijelaskan bahwasannya bersifat sementara. Salah ya, karena putusan MK itu sifatnya adalah final. Jadi opsi A salah. Lalu opsi yang B, putusan MK tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga negara manapun. Oke, ini benar. Lalu yang C, putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara. Boleh kita keep dulu ya untuk opsi yang C. Lalu kita lanjut lagi ke opsi yang D. Opsi D, putusan MK tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mengajukan permohonan. Ini kurang tepat. Dan yang terakhir, putusan MK tersebut hanya berlaku bagi pelaksanaan pemilu yang akan datang. Juga salah ya. Oke, untuk putusan MK sendiri ini sifatnya adalah final. Jadi untuk opsi yang paling tepat itu ada di opsi yang C, yang mana putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, masih terkait dengan TWK. Kesadaran nasionalisme pertama kali muncul setelah berdirinya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun dalam perkembangannya, semangat nasionalisme yang berlebihan itu dapat berdampak negatif. Hal ini bisa terjadi ketika untuk keywordnya di sini yaitu semangat nasionalisme yang berlebihan. Itu bisa berdampak negatif. Nah, hal itu bisa terjadi ketika apa? Kita lihat untuk opsi A. Semangat nasionalisme dijadikan alasan untuk memprioritaskan satu kelompok etnis tertentu di atas yang lain. Atau opsi yang B. Rakyat hanya mendukung kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan internasional. Opsi yang C. Pemerintah menggunakan semangat nasionalisme untuk membatasi kebebasan, berekspresi, dan kritik masyarakat. Opsi yang D. Semangat nasionalisme mendorong rakyat untuk menutup diri dari budaya asing dan perkembangan global. Atau yang C. Rakyat mendukung pembangunan infrastruktur yang pesat, meskipun ada dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Nah, teman-teman, untuk jawaban yang tepat ada di opsi yang mana? Ya, benar. Untuk jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D, yaitu semangat nasionalisme yang mendorong rakyat untuk menutup diri dari budaya asing dan juga perkembangan global. Ini tentu akan membuat semangat nasionalisme itu sendiri akan berdampak negatif. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi yang D ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya.
Ya, teman-teman, untuk soal TWK ini memang full penalaran, tapi baiknya teman-teman juga harus paham mengenai materi-materi yang akan keluar pada soal TWK ini. Soal berikutnya, dalam otonomi daerah, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berikut ini merupakan kewenangan pemerintahan pusat yang berkenaan dengan urusan pemerintahan absolut adalah Oke, teman-teman, jadi urusan pemerintahan itu ada 3, ada urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Nah, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang berkenaan dengan urusan pemerintahan absolut itu adalah Oke, teman-teman perlu tahu ya bahwasanya urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi kalian cari aja nih di opsi yang kira-kira merupakan sebuah urusan yang ditangani atau yang ditangani oleh pemerintah pusat. Kita lihat untuk opsi yang A, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Opsi yang B, pengembangan sumber daya alam dan potensi daerah yang lainnya. C, justisi atau peradilan. D, pengenanganan konflik sosial. Atau yang E, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah. Jadi, antara opsi yang ada yang termasuk urusan pemerintahan absolut, yang mana ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat, itu ada di opsi yang C, yaitu tentang justisi dan peradilan.